Kalian ingat gak? Kita pernah ngebahas makanan para raja di dinasti Joseon. Nah, kali ini kita bakal ngebahas hal yang serupa, yaitu makanan para raja atau tepatnya kaisar pada saat dinasti Qing. Jenis makanannya, rasa makanannya, bahan makanannya lebih gila lagi daripada kerajaan Korea yang di sana. Jenis makanannya aja bisa sampai 300 jenis sekali mereka menghidangkan. Penasaran kayak gimana? Tonton pembahasan tentang Manhan Chensea di Food Chronicles. Kan lu expert banget nih soal sejarah ya. Kalau gua kan soal makanan. Kalau lu kan soal sejarah. Gimana sih sejarahnya Imperial Feast of the Chinese Emperor di Qing Dynasty? Panjang coy. Ya, kita bikin pendek lah. Kita bikin pendek. Kalau yang kita bilang tadi, yang Adi maksud itu adalah sebuah imperial banquet, perjamuan kekaisaran. Betul. Merupakan makanan campuran antara etnis Han dan etnis Manchu. Sebagai informasi, dinasti Qing itu adalah dinasti yang ditemukan oleh bangsa Manchu, bukan bangsa Han. Lu orang apa? Gue orang Han. Gue juga orang Han. Kita semua orang Han, dan 90% orang China itu adalah orang Han. Betul. Dan orang Manchu itu asalnya dari daerah Manchuria, which is kalau zaman sekarang provinsi Heilongjiang. Makanannya beda coy, dan jauh lebih aneh-aneh. Tapi enak daerah Heilongjiang loh makanannya. Kalau yang zaman sekarang buat turis iya. Coba kalau lu dikasih makannya otak monyet. Iya sih. Iya sih. Dan awal muasal si perjamuan kekaisaran yang kita sebutnya Manhan Chensea, Manchu and Han Imperial Banquet, ada dua sebenarnya coy. Yang pertama adalah yang kemungkinan lebih deket sama sejarah. Jadi ceritanya zaman dinasti Ming dulu, itu kalau koki kekaisaran banyak kan dari daerah Santung. Karena daerah Santung makanannya enak-enak coy. Ya enak emang. Kemudian ketika Kaisar Qianlong bertitah, gue pengen makan makanan Manchu. Panggillah dia koki-koki Manchu. Dan koki-koki ini kemudian menggabungkan dua jenis kulinari ini. Jadilah Manhan Chensea. Ini yang pertama coy. Yang kedua, dari Kaisar Kangxi. Jadi Kaisar Kangxi ini salah satu kaisar yang memerintah paling lama di dinasti Qing. Dan umurnya tuh salah satu yang paling tua. Ketika dia berulang tahun ke-66, demi mengakurkan, lebih tepatnya mengasimilasi mungkin mengasimilasi, karena zaman itu kan si Manchu baru-baru nguasain dinasti Qing nih. Rakyat-rakyat Han itu, yang peasants itu, rakyat jelata, itu kan ada rasa anti Manchu. Jadi untuk membuat mereka bisa akur, diadakanlah perjamuan kekaisaran ulang tahun dengan cara memasak makanan dari kedua jenis kuliner ini. Makanan Han iya, makanan Manchu iya. Dan si kaisar ini mengundang para pejabat. Semua pejabat kekaisaran dari kedua etnis. Tambah satu, Mongol. Tapi makanannya nggak masuk. Ya, makanan Mongol juga banyak, tapi nggak banyak-banyak amat sih jenisnya ya. Kayaknya karena mirip sama makanan Manchu mirip kali ya. Sih, mirip. Ya, makanya dianggapnya, udahlah anggap aja makanan Manchu gitu. Nah, jadi dari asimilasi kedua budaya ini, muncullah yang namanya Manchu Han Imperial Banquet, Manhan Chensea. Makanan utamanya ada minimal 190 makanan. Makanan dessertnya, kudapannya minimal 120. Berarti bisa dibilang Manhan Chensea atau Imperial Banquet of Manchurian and Han People ini adalah makanan a la carte rasa buffet. Nggak buffet-buffet banget sih. Buffet banget, Cuk. Itu 192 makanan minimal. Kudapannya berapa tadi? 120. 120. Lu ke hotel manapun nggak ada yang sebanyak itu. Ini tuh 3 hari 3 malam. Lu masa ke hotel makan 3 hari 3 malam? Kalau bisa sih gue 3 hari 3 malam gue makan ya. Masalahnya duitnya nggak ada. Ya nggak ada paket yang 3 hari 3 malam juga sih. Jadi Manhan Chensea ini biasanya diadakan tuh 3 hari 3 malam. Nggak cuma semalam doang ya. Dan biasanya para pejabat itu diinepin di sono. Aduh, birokrat, pejabat. Dan kemudian untuk menunjukkan betapa powerfulnya si kaisar ini, sengajalah para kaisar ini akan mencari bahan makanan tuh yang paling langka, paling mahal. Yang tadi gue bilang otak monyet, itu beneran. Ya, itu gue pernah dengar. Tapi itu apakah itu emang bagian dari banquet Bagian dari banquet. Tapi bukan kayak yang terkenal di Guangzhou itu ya, yang viral di internet, yang monyetnya masih hidup dibelek terus lu tancap sedotan lu sedot. Kagak, nggak kayak gitu. Oke, good. Paling dimasak ya. Ini otaknya dimasak. Dimasak ya. Bahannya monyet, tapi otaknya dimasak. Ya nggak mungkin dong ini ada 300 table gitu, terus monyetnya 300 ekor dibius bareng. Ya kan dia kaisar, suka-suka dia. Dia mau pakai gorila juga bisa kan?
Mafeisan mahal, Cuk. Kemudian ada lagi abalon. Kemudian makanan eksotis lain, ada lagi, coy. Apa tuh? Cakar beruang. Bentar, kalau beruang itu di kebudayaan Jepang emang ada budaya makan daging beruang. Bukan beruang grizzly kok. Iya, Beruang madu. Grizzly itu emang tidak ada di Asia. Kalau di Cina juga ada yang namanya berbal diambil kan. Tapi kalau misalnya Katanya enak dan empuk. po-nya ya? Iya, Po-nya ya? bear paw. Oh, oke, bear paw. Oke. Biasanya dicampurnya sama telur ikan. Ikan sturgeon. Ikan sturgeon itu apa berarti? Kaviar Ya, berarti. dicampurnya sama kaviar. Dan makanan ini sebenarnya sampai sekarang masih ada. Tapi restoran yang menyajikan jarang banget. Karena ya beruangnya juga jarang. Udah dilindungin ya guys. Itu jadi ya paw beruangnya juga sulit. Dan nama makanannya itu aneh-aneh. Ada nama makanan monkey king and shark. Monyet sama ikan hiu gitu. Tapi bahannya bukan otak monyet yang tadi. Apa tuh? Buntut. Bukan, otak kambing. Mana Sun Gokongnya? Lu jangan tanya gua, tanya sama Kaisar Cenong lah. Gua mana tahu. Monkey King and Shark. Berarti sama ikan dong. Ada slice ikan, tapi itu nggak penting. Yang penting otak kambingnya. Ikan hiu. Bukan. Kalau ikan hiu tuh ada lagi. Terus sharknya dari mana? Nama doang. Oke, Ya lu lanjut. pikir Sun Gokong emang Sun Gokong beneran ditangkap? Ada lagi yang lebih aneh lagi. Apa tuh? Kita di Indonesia kita punya masakan sop buntut. Sop buntut. Oke. Buntut apa? Buntut sapi. Nah, Enak. Kaisar Cenong lebih hebat. Buntut badak. Kegalot aja. Ya gua mana tahu. Lu bayangin ya, viewers bayangin ya. Bentar. Ini buntut badak sampai sekarang udah nggak ada lagi karena badaknya udah mau punah. Iya, lu bayangin aja gitu kan. Pejabat tuh makan. Kuahnya enak tapi kok agak alot. Daging apa ini? Badak. Rhinoceros. Buntut badak. Tapi zaman dulu emang kalau badak itu di kebudayaan Cina itu semua badan bisa dipakai. Betul. Culanya aja kan diburu ya untuk pengobatan. Betul. Mungkin sayang kali buntutnya. Iya. Buntutnya tebel. Bener juga. Setahu gua buntut badak sih tipis ya. Cuman alotnya kayak gimana ya? Coy, buntut sapi aja dimakan. Sapi kan empuk. Badak lu nggak bayangin alotnya kayak gimana? Ya siapa tahu setelah direbus kayak tadi lu rebus Foikoro dia jadi empuk. Bisa jadi sih. Cuman ya aku penasaran juga sih. Nah, kalau sirip ikan hiu ini sebenarnya sekarang ya nggak usah lu sampai cari restoran yang menghidangkan imperial fish seperti ini juga ada. Namun, banyak banget makanan-makanan yang sampai sekarang itu tuh dari imperial fish dan ngomongnya apa ya? Diturunin ya? Sudah berubah menjadi makanan populer. Makanan yang populer, bisa dimakan betul. siapapun, tidak hanya warga kerajaan tapi juga rakyat jelata kayak kita. Kita tuh jelata ya, jelata. Betul sekali. Contohnya adalah abalon. Abalon ini adalah makanan yang ya bisa dibilang Sampai sekarang masih mahal, Pak. ya betul. Abalon itu sampai sekarang mahal. Apalagi kalau yang gede banget ya, yang apa? Bisa 10.000 kuai, Pak. Yang biasa segede gini gitu, yang South African abalon atau gimana, itu mahalnya ampun-ampun. Cuma kalau yang mau yang murah ada juga yang kecil, biasa palingnya tingginya 10 cm lah kira-kira. Berapa Itu duit? masih. Kalau di Cina itu gue dulu makan masih kayak cuman 5 sampai 7 yuan. Murah amat. Murah kecil tapi ya masih bisa dicoba lah ya kalau penasaran dan Bentar. rasanya Abalon itu sama haisom tuh sama. beda. Oh, beda. Haisom itu adalah teripang laut. Si cucumber. Si cucumber. Itu juga teripang adalah salah satu makanan yang terkenal di Manhattan Sea atau Imperial Feast of Manchurian Emperor. Cara masak itu biasanya di braise. Braise itu adalah direbus ya kalau bahasa Indonesianya dengan ya seasoning, dengan Bumbu kecap. bumbunya macam-macam. Nggak harus bumbu kecap juga ya. Biasanya dia lebih mempertahankan rasa aslinya seperti apa. Karena rasa aslinya kalau misalnya si abalon itu rasanya pun udah enak banget, bro. Mosok. Oh, enak. Intinya rasanya tuh dagingnya emang ya chewy begitu, garing, manis dia ya. Dan biasanya itu kuahnya tuh di braise, direbus itu dalam waktu yang cukup lama. Slow cook biasanya. Oh, kalau kuahnya gue pernah minum. Bisa. Bisa. Enak. Tapi dagingnya pun harus coba karena nggak Saripatinya tuh. manis gitu kan ya. Sweet gitu loh. Nah, itu dagingnya kalau kalian mau tahu si abalon itu tuh beda sama kerang biasa. Beda Lebih sama kenyal. lebih garing dan ada Crispy. crispy garing dan ada chewy-nya tuh beda. Dan semakin lu gigit, semakin dia keluar rasa manisnya. Enak banget. Sampai zaman sekarang pun abalon tuh sebenarnya masih bahan langka ya. Bukan langka, diperolehnya cukup sulit. Dan kalau buat ukuran-ukuran besar yang segede gini gitu misalnya ya, itu mahal ratusan sekali. juta, Pak. Nggak sampai ratusan sih, cuman mahal banget. Kalau misalnya haisom atau teripang. Teripang itu sampai sekarang juga sering banget dipakai untuk special occasion atau perayaan-perayaan tertentu, peristiwa besar.
dan termasuk makanan-makanan yang mahal lah, makanan mewah bisa Dan dibilang. masuknya eksotik juga sih. Eksotik juga, walaupun sampai sekarang gue masih gak ngerti rasanya itu gak ada rasanya sebenarnya kayak makan jelly Gue aja. pernah salah makan haisom. Nggak tahu kalau ini bikin nasi Hainan, dalam nasinya itu dicampurin haisom. Dan rasanya? Jijai, Kalau gue, kayak makan lemak. kalau lemak itu masih ada umaminya. Masih Ini ada. nggak ada. Ini nggak ada, kayak makan jelly lah. Cuma lebih garing, jauh lebih garing. Dan kalian harus tahu, Indonesia merupakan salah satu penghasil haisom yang terbesar di dunia. Sure. Yes. Banyak banget. Haisom dari daerah Bangka, itu terkenal banget, gede-gede, gendut-gendut. Sama sirip ikan hiu enak mana? Sirip ikan hiu, ini sebenarnya adalah makanan yang sampai sekarang itu kontroversial. Masih sangat kontroversial. Masih Karena lu sangat kan kontroversial. kalau mau memanen sirip ikan hiu, yang gua tahu itu adalah lu harus bunuh hiunya. Kalaupun lu nggak bunuh, lu kan ambil siripnya. Hiunya dilepas lagi. Menderita. Betul sekali. Dia tuh harus bergerak. Bahkan tidur pun kan harus bergerak. Betul. Lu nggak ada sirip, lu nggak bisa gerak. Dia nggak bisa gerak. Sama aja mati. Benar sekali. Dan sebenarnya kalau ngomong sirip ikan hiu zaman sekarang itu, secara pribadi, gua nggak tahu enaknya di mana. Teksturnya pun cuma kayak garing-garing gitu doang. Garing-garing mirip ciwi-ciwi Ciwi-ciwi gitulah. dikit gitu ya. Itu mirip bihun lah ya kalau ngomong ya. Dewasa ini banyak banget orang-orang dari China sana, dari Hong Kong, China ya, yang makan sirip ikan hiu itu hanya untuk prestis. Dan kalian harus tahu, sirip ikan hiu ini sebenarnya buat kesehatan manusia itu tidak terlalu bagus. Karena mengandung merkuri yang sangat tinggi. Betul. Informasi sedikit aja nih, mohon maaf. Ikan-ikan yang gede di laut, semakin besar ikannya, kandungan merkurinya itu semakin tinggi. Semakin tinggi. Salah satunya nggak cuma hiu, tuna pun juga. Tuna pun juga. Jadi sebenarnya, ya kita tahu merkuri itu racun buat tubuh kita ya. Jadi, saya tidak advise para viewers buat makan sirip ikan hiu juga sih. Tapi jangan khawatir, karena di zaman modern sudah banyak sirip ikan hiu sintetik. Bihun. Bikin modelan sirip ikan hiu. Bisa. Ikan hiu palsu jadinya. Bisa banget. Nah, tadi kita ngomongin kan kayak yang sedikit eksotis lah ya. Dan ada yang kayak, gue gak ngerti ini enaknya di mana. Tapi kalau yang gue ngerti enaknya di mana dan sampai sekarang masih dijual, masih ada. Peking Kauya. Peking Kauya. Bebek Peking. Itu adalah satu delicacy yang sampai sekarang masih diwariskan turun-temurun di Cina. Dan rasanya itu emang... Dan terus terang ya, selama gua di Peking 5 tahun, lu berapa tahun? 6 tahun. Lu balik Indonesia, pernah nggak nemu Peking Kauya yang lebih enak daripada Chuanchuito punya? Chuanchuito, daripada Tatung punya? Tatung atau Pianifang. Ada nggak yang lebih enak di Indo? Mohon maaf, dengan segala hormat, di Bukannya restoran-restoran kita Indonesia, mau menghina bukan orang menghina, Indo ya. Tapi emang belum nggak ada. Kalau buat gua, sama sekali belum ada crispiness-nya, gimana itu lemaknya masih bisa nempel, umaminya itu belum ada kalau di Indonesia. Jadi buat viewers yang tajir, yang punya duit atau mau save up, mau nyobain, silahkan ke Peking. Kalian bisa coba di Tatung Kauya atau Chuanchuito, itu yang nomor 2-nya biasa, atau di Pianifang. Itu jempol nih, kalau ada 10 gue kasih semua. Enak gila. Dan itu. kalau si Tatung itu siapkan per ekor 1.500 kuai. Ya budget kira-kira kalau buat makan berdua 1.500 kira-kira. For your information, tadi kita udah ngomong, orang Indonesia kalau nggak makan pakai nasi nggak makan, di sana tidak menjual nasi putih, hanya nasi goreng. Dulu aja nasi gorengnya itu satu mangkok harganya 50 yuan. Dan lagian ya, Peking Kauya ini sebenarnya tidak untuk dimakan dengan nasi. Biasanya Betul. kalau kita makan itu pakai apa sih itu? Kulit Pakai pangsit? wrapping. Bukan ya? Dia wrappingnya kayak apa ya? Kayak terigu yang dikukus gitu aja. Ya, jadi kayak bentuknya bulat, wrapping, kemudian dikasih timun, sayur dikit, kecap ya biasanya ya. Ada saus kayak, khususnya kan ada ya. Ada kayak acar-acara dikit gitu juga. Terus ada dagingnya ditaro. Betul. Dikasih saus itu kayak hoisin sauce. Di wrapping. Sauce gitu. Makan. Dan tidak pakai nasi. Believe me ya. Mohon maaf sekali lagi restoran di Indonesia. Kalau kalian bisa bikin kayak restoran di Cina, gua bakal makan minimal sebulan sekali. Tapi kalau buat sekarang, belum ada. Dan yang lu tahu bedanya apa? Bikin Peking Kauya kalau ala Tatung itu mereka masih pakai cara lama. Which is bikin Peking Kauyanya, bikin bebeknya itu untuk bikin kulit crispy-nya aja 2 hari. Bikin sama dalamnya matang itu minimal 3 hari. Betul. Dan kalau di Indonesia, instan. Bukan instan sih, cara masaknya itu berbeda. Udah cara modern. Cara modern, sebenarnya cara modern pun bisa mirip rasanya nih. Cuman emang entah resepnya belum dapet atau
dia gak mau rugi atau gimana? Ya karena sebenarnya pecing khao yang dimakan itu cuma kulitnya yang enaknya. Ya, Dagingnya itu ya biasa aja. Yang paling penting itu adalah crispiness kulitnya. Kalau kulitnya gagal. Betul. Satu crispiness kulitnya, dua kulitnya itu punya rasanya tuh beda. Istilahnya kayak si kulit ini ketika dimasak kan dia lemaknya kan keluarnya dari sana semua kan, itu Betul. yang bikin gurih gitu. Dan gurih, manis, ada asinnya sedikit, itu aduh enaknya luar biasa deh. Gue udah ngiler-ngiler. Nah, apa lagi nih Nick yang kira-kira masih ada dilanjutin? Lu pernah nonton filmnya Stephen Chow? Oh, God of Cookery. Gue tahu makanannya. Buddha jumping over the wall. Jadi ceritanya kalau legendanya nih ya, Betul. Buddha jumping over a wall ini adalah ini makanan saking enaknya. Itu biksu Buddha yang aslinya vegetarian meloncatin pagar biara, minta itu makanan. Betul sekali. Kalau nggak salah bahannya minimal 18 jenis ya. Betul. Dan bahannya itu banyak banget bahan-bahan eksotis. Contohnya seperti Abalon. teripang, abalon, ada ayamnya juga ya, seingat gua. Ayamnya yang Ada. dipakai juga ayam, bukan ayam main-main. Ayam cemani. Ayam Kalau cemani. salah. Ayam Ya, cemani. ayam cemani Ayam itu cemani. adalah ayam yang hitam semua, tulangnya hitam, darahnya hitam. Dan kalau di Indonesia itu biasanya buat pesugihan, kalau buat yang orang ya. Tapi sebenarnya buat tumbal jembatan. enggak, biasa buat nyantet orang, kalau nggak buat Aja nyantet buat orang. tumbal, buat Gua nggak apa. tahu dah. Tapi gue pernah makan nih ayam cemani. Enak. Enak, rasanya beda. Di Cina gue makannya, jadi dibikin kayak sup ayam. Emang rasa dagingnya itu beda, lebih manis dan lebih gurih. Udah gitu kuahnya itu lebih gurih, umaminya tuh beda. Istilahnya jadi lu nggak butuh Ajinomoto Betul. gitu ya. Dan nggak ada amis-amisnya. Dari kulit, daging, tulang dan jeroannya itu hitam semua. Emang rada ngeri sih, cuman enak. Yang enak penting banget. enak, makan aja. Inilah Buddha Jumping Over a Wall. Salah satu menu dari Man-Han Chuan-si masih ada sampai sekarang. Saking terkenalnya sampai dibikin film sama Stephen Chow, God of Betul. Cookery. Kalian harus nonton, itu film kocak banget, sumpah. Mantap itu. Tapi kalau di Indonesia gue sih belum pernah nemu ada yang jual. Gue belum pernah nemu kalau di Indonesia. Jadi kalau kalian mau makan, mohon maaf harus ke China. Nah, tadi kita udah bahas yang makanan kayak restorannya kagak ada nih di Indonesia nih, nggak ada yang OG, nggak ada yang original gitu kan. Coba deh apa yang ada di Indo. Bakcang. Itu makanan buat Dragon Boat Festival, coy. Betul. Dilempar ke sungai, bukan buat Betul. kita makan. Betul, tapi percaya tidak percaya, congce atau bakcang itu merupakan salah satu makanan yang diikut sertakan di Imperial Feast of Manchurian Emperor. Untuk kudapan. Untuk kudapan salah satunya. Dan ada satu kudapan lagi yang mungkin kalian nggak nyangka ini masuk egg tart. Apa coba? Itu kalau yang kita tahu di zaman sekarang ya, pasti banyak orang yang ngiranya egg tart atau tankau itu dari Hong Kong, kalau nggak Betul. dari Makau. Betul, Kalau perginya ke Hong Kong, minta oleh-oleh dong, egg tart. egg tart, betul. Tapi Padahal aslinya dari Beijing. betul, dan kalian harus ingat kenapa kok, kan katanya Manchurian dishes, kok bisa ada makanan yang kayak begitu? Loh, kan mancuhan. Betul, Han itu merepresentasikan orang China, suku Han yang paling besar populasinya di negeri China. Jadinya mereka masukin juga dessert itu. Dan gak usah disebutin lah ya, egg tart itu ya emang enak. Nah, Nick, tapi kalau misalnya, kan sekarang Manchurian Emperor udah nggak ada. Aisin Gyoronya masih ada sih. Iya sih, cuman maksud gue kalau kekaisarannya udah jadi Republik Rakyat Cina sekarang kan. Kaisarnya terakhir aja udah jadi tukang sapu jalan. Betul. Nah, tapi kalau misalnya nih gue pengen nyobain makanan, gue mau mencoba jadi kaisar sehari. semalam, nyobain Imperial Feast ya kayak gimana? Gimana gue harus makan? Wanipiro. Ya, anggaplah gue orang kaya ya. Money is not objection for me. Jadi ya, untuk Man-Han Chuan-si alias Manchuhan Imperial Banquet ini, dia itu kan aslinya adalah Imperial Feast di ibu kota kekaisaran. Jadi sampai sekarang yang paling orisinal, otentik itu hanya ada di Beijing. Sebenarnya kalau restorannya sih yang bisa menyediakan banyak. Tapi yang paling otentik dan paling terkenal, paling enak itu ada dua di Beijing. Di Beijing. Yang pertama namanya Fangshan Fan Quan, itu ada di Peihai Park. Lu pernah pergi ke sono nggak? Peihai pernah, tapi restorannya saya tidak pernah, saya miskin dulu. Pak, sampai sekarang aja makan kalau cuma berdua doang ala carte, siapkan 500 kuai. Itu cetiau. Oke, itu zaman dulu kita ya. Kalau Itu sekarang ya 5 tahun lalu lah. 5 tahun lalu, kira-kira kalau sekarang ya kira-kira kali 2 lah. Ya. Gitu deh. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kalau kalian mau makan disertai menikmati sejarah, ada namanya Ting Li Quan. Ting artinya dengar, Li itu adalah nama burung orayol, Quan itu gedung.
yang terletak di Iheyuan alias Summer Palace. Jadi orangnya sambil makan ada orang buka celana gitu? Bukan burung yang itu, Pak. Oh, oke. Ini Food Chronicles, bukan kontradiksi dominasi. Oke. Tolong. Maaf, saya salah. Jadi ini adalah di Summer Palace. Summer Palace itu seperti yang kalian udah tahu, ini udah tempat historical. Restorannya itu kan di salah satu gedung yang ada di sana. Jadi gedungnya aja udah kuno nih. Kemudian dihiasi dekorasinya itu ala kekaisaran. Kursinya aja kursi mewah. Pelayannya pakai bajunya baju zaman dulu. At least pakainya cipau. Dan makanannya, kalau mau nih mau ngadain pesta pernikahan kayak atau apa kayak bisa pesan manhan chenxi. Harganya siapkan saja per orang ya kira-kira 1.000 sampai 2.000 per orang. Tapi gue percaya dengan menunya minimal 72 menu. Waduh, seru sekali. Tapi ya kalau gue, lu jangan makan 2 hari sebelum ikut ini. Bener juga sih. Tapi jujur kalau gue have the money, gue bakal dengan senang hati mencoba experience ini. Gue nggak bisa coba ngebayangin buntut aja. badak. Iya, buntut badak. Terus gue nggak tahu masih dapat gak ya buntut badak. Terus apa cakar beruang ada. Leopard cakar beruang masih ada. Masih ada ya? Cakar beruang masih ada. Leopard ada fetus. leopard fetus, otak monyet. Aduh. Ganti otak kambing aja deh. Nah, video ini merupakan bagian dari playlist kita Tasting China. Kalau kalian otak monyet. Oh bukan. Kalau kalian mau menonton episode lainnya dari serial ini, langsung klik playlist yang tertera di layar gadget kalian. Jangan lupa juga like, comment, share, subscribe. Thank you for watching and we're gonna see you on the next video. Sekarang gue mau nyari Otak monyet. Beijing kau ya.